Ayo, penyiar radio seluruh Indonesia, bergabung menjadi bagian dari Persiari dan semarakan deklarasi Persiari, Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Sabtu 11 Maret 2023 di Monumen Pers, Solo, Jawa Tengah. Salam siar. Salam siar. Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, saatnya kita ikuti dialog spesial. Baik, media dewa saya 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pagi ini pendengar, spesial sekali untuk kita semuanya. Di sesi dialog spesial kita ya, setengah jam ke depan saya akan bersama dengan tamu kita, narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Hendra Setiawan yang sekarang ini sudah berada di Zoom, dan nanti kita akan bersama dengan beliau. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau dalam dialog spesial pagi ini. Assalamualaikum Mas Hendra. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan juga kabar baik, sehat untuk Mas Indra pagi ini. Ya, alhamdulillah. Ini posisi di mana nih Mas Indra? Saya masih di jalan ini Mas. Oh, masih di jalan ya. Oke. Ya. Saya ganggu waktunya nih setengah jam. Pokoknya bersama kami nih. Karena Mas Indra ini adalah juru bicara dari Persiari. Persiari itu yang nanti hari Sabtu kita akan deklarasikan gitu ya. Persatuan apa namanya ya, penyiar seluruh Indonesia itu ya Mas Indra ya. Penyiar radio seluruh Indonesia. Penyiar radio. Jadi kalau TV tidak masuk di situ ya. Tidak Mas. Tidak, ini hanya radio saja. Ya. Baik. Pendengar, nanti setengah jam ke depan ini saya akan bersama dengan Mas Indra ini terkait dengan Persiari, karena memang persiapan sudah lama ini persiapan untuk nanti dipusatkan di Solo, karena Solo ini punya apa namanya ya, ada nilai historis tersendiri terkait dengan adanya radio. Oke, nanti kita bersama Mas Indra. Mas Indra, sebenarnya Persiari itu apa sebenarnya? Kenapa kan kok digagas ada Persiari itu? Kenapa gitu Mas Indra? Ya, Mas Arif, Mas Saiful ya, maaf Mas Saiful Arif. Terima kasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Persatuan Penyiar Radio Indonesia ini sebenarnya kalau berkumpul-kumpulnya membahas-bahasnya sudah cukup lama, Mas. Tetapi memang ada momentum pandemi, lalu pasca pandemi ini, walaupun masih belum ditetapkan pandemi oleh pemerintah, kami menilai sudah saatnya kita mendeklarasikan diri atas berbagai macam perkembangan, baik ada dampak positif maupun negatif di dunia penyiaran radio Indonesia. Yang pasti semua merasakan adanya perubahan cara orang menikmati maupun mendengar siaran radio, tidak hanya dengan satu media radio saja. Saat ini orang juga bisa dengan platform lain, baik itu di sosial media atau sifatnya streaming. Nah, hal-hal ini turut merubah format penyiaran radio di Indonesia dan tentunya harus diikuti oleh para pelaku penyiarannya. Ya, kita mulai dari penyiarnya itu sendiri, Mas Saiful. Yang harapannya nanti kita akan membangun ekosistem penyiaran radio di Indonesia. Tentunya perusahaan radio juga bagian yang kita anggap kita jadikan mitra strategis. Jadi ini Mas Indra, selama ini penyiar radio seluruh Indonesia itu belum ada wadahnya gitu ya. Kalau misalnya di wartawan misalnya ada PWI, ada macam-macam lah dulu itu. Kalau selama ini organisasi profesi penyiar belum pernah ada ya? Belum Mas, yang ada itu hanya jurnalistik radio ya, istilahnya ya. Dan itu juga tidak dibakukan atau dideklarasi atau dikumpulkan dalam satu badan hukum perkumpulan. Nah, ini kita menspesifikasi pada penyiar radionya dan berbadan hukum perkumpulan yang juga akan memiliki kepengurusan daerah
Karena setelah ini kita akan mengajukan dan diverifikasi oleh Dewan Pers, dan kita juga akan membentuk atau melahirkan sekolah penyiaran radio dengan tim asistensi kurikulum dari Komisi Penyiaran Indonesia. Itu kita launching langsung tanggal 11 bersama deklarasi. Nah, nanti setiap ada pengukuhan pengurus daerah, di situ kita juga melaunching sekolah penyiaran radio persiari di daerah tersebut, Mas. Jadi fokusnya kita pada pengembangan potensi penyiaran radio, utamanya penyiar radio itu sendiri, baik itu yang sifatnya keterampilan skill maupun kompetensi, Mas Saiful. Jadi nanti persiari nanti geraknya di bidang apa saja? Jadi ada pendidikan, ada training dan upgrade penyiar dan sebagainya. Kalau urusan advokasi, gimana masalah advokasi gimana? Karena selama ini nampaknya sama juga ya, kayak misalnya wartawan kena apa dan sebagainya, tersandung hukum dan sebagainya, ada advokasinya. Kalau di penyiar selama ini nampaknya belum ada ya? Kita ada divisi khusus advokasi, kita ada member lawyer nanti di asosiasi ini, yang memang selain dia melakukan pendampingan hukum ke organisasinya, tetapi pastinya ke anggotanya, itu penyiar radionya. Kita mengetahui bahwa dunia penyiaran itu kan rentan akan berbagai hal yang sifatnya kesukaan dan ketidaksukaan pada orang atau kelompok. Apalagi sekarang ini ada undang-undang ITE itu ya. Nah, ya, apalagi itu tadi kita sepakatin, Mas Saiful, undang-undang ITE banyak berakibat negatif bagi penyiar itu sendiri, juga bagi masyarakat luas. Nah, di situ kita mengambil peran pendampingan kepada penyiar-penyiar radio, anggota persiari maupun yang belum bergabung di persiari tetapi membutuhkan pendampingan hukum. Nah, untuk anggota persiari sendiri kita juga akan salah satu training yang kita lakukan materinya soal undang-undang ITE itu dan praktisi penyiaran kaitannya dengan konsekuensi undang-undang ITE. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti penyiar radio nanti sudah punya antibody sendiri bagaimana menyiasati format penyiaran yang relatif lebih aman dari undang-undang ITE gitu, Mas Saiful. Jadi penyiar nanti bisa merasa lebih aman dan tenang gitu ya dalam menyampaikan siaran-siarannya gitu ya. Baik, jadi rencananya tanggal 11 ya, 11. Kenapa 11 dipilih? Maret. Kenapa kok dipilih Kota Solo? Nah, Kota Solo ini ada historical sendiri ya, Mas. Kita selain memang ada monumen pers di sini, rencananya persiari itu juga akan mengusulkan Mangkunegaran 5 itu sebagai bapak radio di Indonesia, karena beliau memiliki kontribusi dunia penyiaran jauh sebelum radio itu ada dengan cara-cara dan teknologi yang masih sederhana, tetapi sudah merintis industri atau perusahaan penyiaran yang menyiarkan berita-berita atau informasi-informasi untuk masyarakat. Nah, itu yang coba akan kita gali lagi, Mas Saiful, nanti dengan autentifikasi yang diperkuat. Harapannya nanti kita secara organisasi ingin mengusulkan beliau sebagai bapak radio di Indonesia, begitu, Mas Saiful. Jadi intinya nanti ini organisasi yang berbadan hukum ya ini nanti ya? Ya, badan hukumnya perkumpulan. Perkumpulan gitu? Badan hukum. Berarti kayak komunitas gitu ya modelnya ya? Sebenarnya sih organisasi profesi, Mas Saiful. Jadi dia lebih pada para penyiar-penyiar berkumpul membahas yang berhubungan dengan sertifikasi, pelatihan, pendampingan hukum, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja dengan perusahaannya. Itu kita juga ingin ada hubungan industrial yang sehat antara penyiar radio dengan perusahaan radio, yang tentunya jika kedua-duanya sehat, iklim usahanya lebih terjamin, tidak hanya mengedepankan keinginan penyiar saja, tapi juga perusahaan radio itu sendiri, gitu, Mas Saiful. Oke, kan selama ini juga sudah ada namanya PRSSNI misalnya kayak gitu. Ya. Ini beda ya nantinya kalau PRSSNI dengan ini nanti beda. PRSSNI ini kan dia lebih pada perkumpulan para radionya, perusahaan radionya. Ini penyiar radionya. Kita sudah beraudiensi atau berkunjung ke PRSSNI. Maka nanti di deklarasi karena ada kesibukan dari ketua umumnya, diutuslah
Sekretaris Umum PRSNI dan berencana akan memberikan sambutan juga. Tapi secara teknis kita sudah melakukan pembahasan beberapa kali dengan PRSNI yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman agar antara PRSNI dengan Persiari ini benar-benar mitra strategis ekosistem penyiaran di Indonesia, gitu Mas Saiful. Oke. Jadi artinya nanti sebagai mitra ya, KPRSN yang sudah ada sebagai mitra begitu ya? Ya. Karena di Solo sendiri juga ada sebenarnya perkumpulan yang di situ juga radio-radio se-Solo Raya gitu juga ada sebenarnya, bukan masuk di PRSNI tapi kan ada radio-radio yang masuk PRSNI, ada yang tidak masuk PRSNI dan mereka berkumpul juga, ada komunitas radionya juga gitu. Jadi ada banyak sebenarnya komunitas-komunitas seperti itu. Kita nanti akan kunjungi semua insya Allah Mas Saiful. Tidak hanya kita sendiri yang belum bergabung di Persiari pun akan kita sosialisasi, kita ajak gabung. Perusahaan radio yang bergabung di PRSNI dan tidak bergabung di PRSNI kita akan perkenalkan diri juga. Karena buat kita ini momentum kita bersama-sama melakukan adaptasi dan inovasi dalam dunia penyiaran radio di Indonesia. Tentunya platform digital ini pasti semuanya merasakan dampaknya Pak. Saya pun juga bisa lah menerjemahkan itu ya. Nah, kalau kita nggak sama-sama berbarengan akan lebih sulit mungkin menghadapi disrupsi ini, begitu Mas Saiful. Ini nanti siapa saja yang bisa masuk menjadi anggota dari Persiari? Radio itu kan banyak, ada LPP, ada LPS, ada LPK dan sebagainya. Apakah semua penyiar bisa masuk ke dalamnya ataukah hanya dibatasi LPS saja atau seperti apa? Atau mereka yang pekerjaannya penyiar bisa masuk dalam organisasi ini, perkumpulan ini? Yang lebih tepat itu yang tadi terakhir saya bilang, selama dia penyiar, walaupun radio apapun, radio pemerintah, radio swasta, radio komunitas, ataupun beraktivitas di dunia penyiaran bisa masuk Persiari. Genre radionya juga apapun bisa. Apapun dakwah, bisa ya. Radio hiburan, radio berita, bahkan radio-radio milik pemerintah pun semuanya bisa gabung, Mas Saiful. Dan di Solo, khususnya di Solo Raya itu kan juga banyak gitu Mas Indranya, radio-radio yang kemudian radio ilegal. Kemarin KPI kemudian ini menyisir mereka semuanya dan ternyata banyak sekali itu menjadi saingan juga dengan radio-radio LPS, LPK kayak gitu. Nah, orang-orang yang kemudian siaran di radio-radio ilegal itu gimana itu nanti? Apakah ini akan menjadi sasaran juga teman-teman Persiari untuk juga menegakkan hukum ini? Iya. Pastinya gini Mas Saiful ya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah ya, dan kita menginginkan berdialog dulu dengan mereka. Mungkin saja sebagian dari mereka atau ada dari mereka yang tidak tahu soal itu. Mereka hanya berpikir yang penting bisa siaran, ada wadahnya, dia melakukan penyiaran padahal ternyata perusahaannya tidak memiliki izin. Nah, kalau terhadap hal-hal ini mungkin potensi dirinya sebagai penyiar bisa kita salurkan di radio-radio yang juga menjadi anggota Persiari, baik itu di PRSNI atau non PRSNI. Jika membutuhkan penyiar, kita pastinya bisa memiliki data-data itu nantinya. Karena kita sedang berencana membangun aplikasi data penyiar radio di Indonesia, Pak Saiful. Jadi seluruh Indonesia itu nanti akan kita buatkan aplikasi penyiar radio yang bekerja sama dengan perusahaan financial teknologi milik pemerintah agar list database itu bisa semuanya dilihat secara aplikasi. Tapi gini, ada persyaratan khusus nggak nanti Mas ke penyiar yang bisa masuk ke dalam Persiari, misalnya ini yang sudah tersertifikasi misalnya kayak gitu, ada nggak itu persyaratan? Kalau anggota tidak Mas ya. Tidak ya. Tapi nanti kalau untuk kebutuhan industri kita akan ada klasifikasi. Kalau pihak perusahaannya mensyaratkan. Tapi kalau Persiarinya, siapa yang melakukan aktivitas penyiaran dan ingin bergabung mempelajari penyiaran, kita akan terbuka. Karena kita juga kan hari ini salah satu problem di perusahaan radio itu, kalau di Jakarta dan sekitar itu cukup kesulitan mencari calon penyiar. Ada sekolah-sekolah penyiar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan radio itu yang dalam sebuah grup, tetapi
itu kan dibentuk atau diciptakan sesuai dengan kebutuhan radio pemiliknya. Nah, sementara penyiaran itu ada juga disiplin-disiplin ilmu atau kaidah-kaidah umum yang harus diketahui oleh para penyiarnya. Nah, itu dia. Mungkin dengan di-combine kalau milik Persiari, kita juga rencananya akan bekerja sama dengan Balai Diklat RRI, dan direkturnya juga sudah kita temui. Direktur RRI sangat bagus dukungannya, bahkan sudah setuju untuk membuat nota kesepahaman dan menggunakan balai-balai Diklat RRI yang ada. Nah, ini kan lebih netral, Mas Saiful. Oke. Jadi contoh pasti infrastruktur RRI untuk balai diklat, pusdiklat atau apa itu ada ya. Nah, kita asosiasi persatuan penyiar yang menyelenggarakan sekolah penyiarnya, Mas Saiful dan teman-teman di Solo Raya yang melakukan penyelenggaraannya, kita di pusat atau di Jakarta melakukan supervisi. Nah, itu kan lebih terjadi empowering, pemberdayaan, bertemu, makin banyak gagasan, makin banyak tukar pikiran, mungkin juga penyelesaian masalah yang selama ini dihadapin bisa kita bahas bersama. Akhirnya kita jadi punya spirit yang sama, itu harapannya, Mas Saiful, untuk menetralkan situasi yang seolah-olah hari ini ada kelompok-kelompok berdasarkan jenis radionya atau ada klasifikasi sendiri dari kekuatan perusahaan radionya. Itu kita ingin netralkan, kita hilangkan, Mas Saiful. Oke. Baik, Mas Indra, tahan sebentar ya. Saya harus memutarkan beberapa iklan beberapa. Ini paling 2-3 menit dan nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita di program Dialog Spesial dalam RDS pagi ini. Ya. Aduh, perutku mual. Kenapa bro? Ini loh, aduh, perutku mual. Rasanya kayak pengen muntah. Kayaknya asam lambungku naik ini. Aduh. Wah, harus segera diobati itu bro, biar gak makin parah. Nih, minum aja Gesmah. Gesmah? Iya, insya Allah Gesmah bisa menyembuhkan asam lambung biar gak makin parah. Jangan biarkan asam lambung Anda semakin parah. Minum Gesmah menyembuhkan asam lambung Anda. Dapatkan Gesmah di apotik terdekat atau di Alia Herba, Jalan Dr. Sutomo, Perum Korpri, Blok C21, Gayam, Sukoharjo. Telepon 0857 2858 0008. Gesmah, paling cepat atasi mah. Pendengar, kini hadir untuk kebahagiaan buah hati Anda. Klinik Waris Medika melayani sunat yang sangat praktis, nyaman, dan efisien. Pajero Sunat Supering. Sunat di dalam mobil Pajero dengan kenyamanan dan permainan yang sangat menarik. Pajero Sunat Supering siap melayani sunat di rumah Anda. Untuk 1000 pendaftar pertama akan mendapatkan diskon 30%, hadiah menarik, dan 2 undian umroh. Kapanpun sunatnya, pastikan masuk dalam 1000 peserta pertama. Pemanggilan 10 peserta ke rumah mendapatkan diskon 1 peserta. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Bapak Aris Duyanto di nomor 0823 2709 0089. Sekali lagi di nomor 0823 2709 0089, atau bisa datang langsung ke Klinik Waris Medika dengan alamat di Rejosari, Donoyudan, Kalijambi, Sragen, atau juga bisa ke Klinik Kusuma Amanda 2 yang beralamat di Kadipiro, Sambirejo, Sragen. Sunate neng Pajero wae, enak lho. Pendengar, Dewan Dakwah Jawa Tengah membuka pendaftaran mahasiswa baru IDDC, Islamic Design and Dakwah College. Kuliah 1 tahun, ringan biaya dan kuota terbatas, khusus putra, dengan 3 kompetensi utama, dai yang mempelajari ilmu syar'i seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Desainer meliputi desainer grafis dan teknologi digital, serta teknopreneur yang meliputi entrepreneur dan marketing online. Daftarkan segera diri Anda ke Islamic Design and Dakwah College yang beralamat di Jalan Veteran nomor 35, Notosuman, Singopuran, Kartasura. Waktu pendaftaran mulai 20 Januari 2023 hingga kuota terpenuhi, dengan fasilitas laptop desain seharga 10 juta, studio podcast lengkap, multimedia tools, Smart Class TV 65 inch, dan lain-lain. Dapatkan beasiswa Hafiz. Untuk informasi selengkapnya hubungi 0812 2806 8573.
Sudah sejak lama, penyiar radio turut serta mencerdaskan anak bangsa lewat gelombang suara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era digital seperti sekarang, profesi penyiar radio mungkin tidak sementereng dulu. Namun, perannya dalam memajukan bangsa tak bisa dipandang sebelah mata. Persiari, Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia, lahir untuk merangkul penyiar radio di seluruh Indonesia. Bersama-sama melangkah dan berkarya untuk menggaungkan kembali radio agar semakin dicintai masyarakat. 11 Maret 2023 di Monumen Pers Solo menjadi tonggak sejarah perjalanan penyiar radio di Indonesia dalam satu naungan. Persiari. Ayo, penyiar radio seluruh Indonesia bergabung menjadi bagian dari Persiari dan semarakan deklarasi Persiari, Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Sabtu 11 Maret 2023 di Monumen Pers Solo, Jawa Tengah. Salam siar. Salam siar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Perbaikilah dirimu, niscaya kau dapati orang akan berbuat baik padamu." Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, saatnya kita ikuti dialog spesial. Ya, kembali lagi mendengar di Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah dalam dialog spesial kita di RDS Pagi. Dan ada Mas Hendra Setiawan. Beliau adalah juru bicara atau jubir ya dari Persiari, Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia yang nantinya akan dideklarasikan di tanggal 11 Maret. Tanggal 11 Maret ya, itu tanggal yang istimewa juga ini sepertinya ya. Mas Hendra, kenapa tanggal 11 Maret? Apakah memang ada hubungannya dengan Super Semar juga nih? Kenapa pilih tanggal 11 Pak? Ini momentum yang pas aja. Pas ya. Saiful, jadi kita menyamakan waktu memang agak sulit ya karena ada 27 perwakilan provinsi hadir. Itu kelihatannya nggak semudah kita mencoba mencari waktu yang sama ya. Yang kedua juga ada para pihak stakeholder pemerintah itu, baik itu Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, terus ada dari Kominfo, ada dari Komisi 1. Ini memang nggak mudah juga mempersatukan para ekosistem atau praktisi penyiaran itu ada di satu tempat. Tempatnya pun akhirnya disepakati di Solo. Selain ada monumen atau museum pers, kita juga mencoba mencari titik tengah lah di daerah Solo yang disepakatin itu, Mas Saiful. Jadi tak sengaja juga ya ini kemudian bisa tanggal 11. Nanti seperti siapa saja tuh sebenarnya yang hadir itu dari pihak pemerintah ada, KPI juga ada. Bahkan rencananya kalau tidak salah ada Pak Ganjar juga, Pak Wali Kota Solo diundang juga ya? Ya, dalam undangan mereka ada dan terus berkoordinasi dengan panitia untuk kehadirannya, masih konfirmasi memang. Dan rencananya juga pada saat pengukuhan dan pelantikan nanti akan dilakukan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko. Ya, Pak Muldoko. Jadi di hari Jumatnya itu kita ada kumpul-kumpul penyiar dalam sebuah acara yang menyampaikan keluh kesah, bahkan memberikan solusi nantinya untuk pemerintah. Kira-kira ke arah mana sih keinginan para penyiar radio di Indonesia ini terhadap dunia penyiaran radio itu sendiri di era saat ini, gitu Mas Saiful. Itu di hari Jumatnya ya, di hari Jumatnya nanti dengan Pak KSP ya.
Iya. Oke, baik pendengar. Jadi seperti itu ya, nanti mudah-mudahan ada organisasi profesi ini kemudian bisa mengangkat kembali gaung radio, karena bagaimanapun juga radio itu istimewa, bisa didengerin lewat apapun lah. Tapi kemudian sekarang agak tergerus dengan adanya media sosial yang semakin ini menggerus dunia peradionan. Jadi ini nanti harapan utamanya sebenarnya seperti apa ini Mas Hendra? Setelah persiari ini dideklarasikan, kemudian dalam jangka pendek nanti yang akan dilakukan teman-teman persiari apa aja nih? Setelah dideklarasikan, kita akan membentuk pengurusan daerah yang sudah menyatakan kesiapan sebagai inisiator. Itu ada 24. Target kita secara organisasi 30. Hari itu kita akan menyusun kepengurusan daerah sebagai salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh Dewan Pers Indonesia untuk nanti adanya perwakilan radio di Dewan Pers yang saat ini belum ada. Yang kedua, kita akan membuat aplikasi data penyiar yang database penyiar itu ya di seluruh Indonesia gitu. Tapi di dalam bentuk aplikasi nanti, baik itu di App Store maupun di Play Store, dan juga ada fasilitas finansial teknologinya. Setelah itu semua yang berhubungan dengan penyiaran, insya Allah ada di situ, bisa berinteraksi di situ. Baru kita membangun ekosistem penyiaran yang lebih kompetitif, adaptif, dan solutif. Kita ingin teman-teman penyiar ini menyiapkan diri dalam disrupsi itu sendiri. Kita ingin teman-teman siap bersiaran dalam model multi platform. Mungkin nanti Mas Saiful bisa aktif membantu kita dan teman-teman di Solo Raya. Apa sih yang dimaksud dengan penyiar itu siap bersiaran multi platform? Seperti apa sih hal-hal yang perlu disiapkan baik dari sisi off air maupun on airnya? Nah itu Mas Saiful yang jangka pendek kita akan lakukan pasca deklarasi. Karena dengan perkembangan teknologi saat ini kan mau tidak mau penyiar radio tidak hanya berada di depan mic saja, tapi harus di depan kamera dan macam-macam agar bisa diterima oleh pendengar-pendengar kita, kan begitu Mas Indra? Iya, dan siaran itu tidak harus didefinisikan dalam sebuah ruangan, ada mixer, ada mic, terus ada materi-materi dalam sebuah layar atau log report. Kita ingin tidak begitu lagi, Saiful. Jadi penyiarnya benar-benar siap multi talent dan multi platform. Begitu Mas Saiful. Oke, terakhir nih Mas Hendra, karena waktu kita terbatas. Yang disampaikan terkait dengan menyambut deklarasi tanggal 11 nanti. Silakan. Bismillah, Mas Saiful dan teman-teman penyiar radio se-Solo Raya, kita mohon dukungannya. Persiari bisa berjalan dengan lancar deklarasinya, dan teman-teman di Solo Raya, para penyiar radio ikut berpartisipasi dalam hal membangun ekosistem penyiaran radio di Indonesia untuk era digitalisasi ini. Itu sederhananya Mas Saiful ya. Oke. Baik Mas Hendra. Sampai ketemu nanti di tanggal 10-11 di Solo. Pokoknya harus datang nanti. Ya kalau Mas Hendra wajib datang ini. Rencananya nanti datang di Solo tanggal berapa? Tanggal 10-nya kan? Saya tanggal insya Allah udah hadir Mas. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol ya. Bisa ketemu di Solo dan kelihatannya nanti kuliner Solo oke loh pokoknya. Siap. Oke Mas Hendra, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itu tadi ya dengan Mas Hendra Setiawan.